Dan setelah selang beberapa minggu, itu ada bercak-bercak jejak di atas dinding kosannya Mbak Vera ini. Jadi ada butiran-butiran debu juga ya, butiran debu tanah di lantai, itu jejaknya jejak kaki. Jadi double, di lantai ada, di dinding juga ada. Dan setiap malam itu Mbak Vera itu selalu dihantui dengan suara-suara aneh di dalam kosan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan video kali ini saya mendapatkan sebuah kisah dari seorang teman saya. Kita sebut saja dengan sebutan samaran ya. Jadi teman saya ini bernama Mbak Vera. Mbak Vera ini kebetulan teman saya dulu waktu pas bekerja ya di salah satu perusahaan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, dan komen Gilang Galunggung. Penasaran seperti apa kisah dari Mbak Vera ini? Berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi Mbak Vera ini bekerja di salah satu tempat di mana dia ini sebagai seorang sales. Di sana dia punya teman ya, punya teman dekat. Itu ada 3 orang teman-temannya, cuma yang satu sudah berkeluarga. Jadi karena jarak rumahnya Mbak Vera ini jauh ya dari tempat dia bekerja, jadi dia memutuskan bersama temannya untuk ngekos bareng. Jadi kos-kosan ini dekat tempat dia kerja ya, di belakang perusahaan dia yang kerja. Itu dia ngekos bertiga. Dan bahkan ya mereka ya udah kayak saudara. Tapi di saat itu Mbak Vera dan juga teman-temannya ini dikasih target nih, namanya seorang sales pasti ada target penjualan. Dikasih target selama 3 bulan. Mereka bertiga itu nggak ada yang jualan sama sekali. Satu customer pun dia nggak dapet sama sekali. Dan bahkan salah satu temennya Mbak Vera ini itu mulai frustasi. Mulai cemas, takut dia nggak diperpanjang kontraknya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat ahli spiritual ya, atau yang biasa kita sebut itu dengan sebutan dukun. Jadi dukun ini memang dukun sakti, berada di salah satu daerah ya, dimana memang jaraknya ini dari kos-kosan Mbak Vera ini itu jauh banget, kurang lebih 3 jam. 3 jam perjalanan, menempuh jarak kurang lebih ya ratusan kilo lah ya. Jadi sebenarnya Mbak Vera ini tuh nggak setuju dengan temennya. Ngapain sih harus ke dukun? Nggak ada gunanya, ngapain harus ke dukun? Kita punya Allah, punya Tuhan. Kenapa nggak sholat aja? Jadi kebetulan Mbak Vera ini adalah non muslim, tapi yang 2 temennya ini itu sebenarnya berhijab ya, berhijab tapi sholatnya ini jarang, dia jarang sekali ibadah. Makanya sampai buntu banget ya, pemikirannya sampai buntu banget, sampai ada niatan dia ingin ke dukun. Minta supaya dia jualan ya, supaya dia jualan banyak, dapat customer loyal. Akhirnya mereka jalan ke tempat dukun itu di salah satu daerah. Setelah sampai, jadi Mbak Vera ini itu sebenarnya 2 temannya ini itu nggak niat ke dukun ya, dia cuma buat nganterin temennya ini yang pengen banget niat ke dukun. Dan yang salah satu temannya ini udah berkeluarga, itu dia sudah dalam keadaan kondisi hamil ya, hamil 7 bulan, dan membawa anaknya yang pertama ini. Anak pertama dibawa,
ke tempat dukun ini, diajak. Setelah sampai di tempat dukun itu ketemu ya, itu benar-benar di pelosok di dalam hutan, masuk hutan dan melewati sebuah makam ya. Ada rumah gubuk di situ dan itu ternyata rumah dari si dukun ini. Jadi mereka sampai, Mbak Vera dan satu temannya ini tunggu di luar ya, sambil sambil ngasuh anak dari temennya ini. Jadi yang dua teman ini dia masuk dalam ke tempat si dukun ini, dan si dukun ini sempat melihat Mbak Vera dan satu temannya ini itu dengan tatapan sinis banget, dengan tatapan sinis, dia kayak marah gitu ya, kayak marah. Kamu silahkan jauh dari sini, menjauh dari sini. Jadi Mbak Vera ini suruh jauh dari tempat si dukun ini ya. Jadi kebetulan tempat si dukun ini itu nggak jauh, di depannya itu ada kandang sapi. Jadi si anaknya ini, anak temannya ini, karena nangis terus ya, karena ketakutan. Takut, dia selalu bilang begitu. Takut. Akhirnya Mbak Vera ini membawa anak dari temannya ini ke kandang sapi buat melihat sapi-sapi yang sedang ada dalam kandang. Dan dilihat dari kejauhan, itu lampu yang ada di rumah dukun itu kedap-kedip kayak di film-film ya. Jadi kedap-kedip, nyala mati. Disitulah anak dari temennya ini itu benar-benar kayak tantrum. Itu dia ngejerit takut. Sampai ya sebenarnya Mbak Vera ini udah merinding juga ya, takut juga. Jadi dua temennya ini memang dia nggak ada niatan buat ke dukun, buat ngantar doang ya sebenarnya. Jadi beberapa jam kemudian, teman dari Mbak Vera ini itu keluar dari ruangan si dukun ini, dari rumah dukun ini. Jadi dia keluar, silahkan pulang, kata dukunnya ya, silahkan pulang dan tolong jalani ritual yang sudah saya sampaikan. Jadi langsung bergegas, mereka semuanya pulang. Dan Mbak Vera tanya nih sama temennya, tadi ngapain aja di dalam ruangan? Oh, lampunya sampai kedap-kedip gitu lampunya. Dan disitu temennya Mbak Vera ya ngasih tahu ya ke Mbak Vera bahwa dia dikasih sebuah tali, itu kayak tali pusar ya, kayak tali pusar ari-ari gitu, itu dililitkan di dalam perutnya. Jadi diikat di pinggang. Jadi dua temennya ini yang memang sudah niat ke dukun itu sama sebenarnya, barang yang dikasih dari si dukun ini sama, cuman manfaatnya itu berbeda. Jadi yang satu ini minta dibuat karisma itu dibuka supaya customer ini pada beli di dia. Dan yang satunya lagi itu temennya itu minta tolong ke dukun ini supaya jampe-jampe yang dikasih sama suaminya ini itu bisa hilang. Sebenarnya wanita ini yang sudah punya anak ini itu udah pisah dengan suaminya, dan itu sempat si suaminya ini juga main dukun juga, biar dia ke dukun itu biar si istrinya ini itu nggak laku-laku, sampai kapanpun nggak laku-laku, nggak ada cowok yang mau menikahi dia. Jadi dia setelah ke dukun itu, yang temannya yang udah berkeluarga ini sempat lost contact nih. Jadi dari rumah dukun itu dia udah nggak tahu kemana pergi. Jadi ya tersisa Mbak Vera dan dua temannya ini yang ngekos bareng. Dan setelah selang beberapa minggu itu ada bercak-bercak jejak di atas dinding kosannya Mbak Vera ini. Jadi ada butiran-butiran debu juga ya, butiran debu tanah di lantai, itu jejaknya jejak kaki. Jadi double, di lantai ada, di dinding juga ada. Dan setiap malam itu Mbak Vera itu selalu dihantui dengan suara-suara aneh di dalam kosan ini.
Padahal dia nggak ini ya, cuma ngantar temennya ini, tapi si temennya ini itu nggak ngerasa ada gangguan apa-apa di kosan. Jadi cuma Mbak Vera doang nih yang ngerasain. Disitulah Mbak Vera sempat marah sama temennya ya. Ya pakai bahasa gaulnya dia, lu kalau mau ke dukun jangan ngajak-ngajak gua lagi ya. Jangan pernah ngajak-ngajak lagi ke dukun, apalagi gua nggak punya niatan buat ke dukun ya. Jadi kayak gua nih jadi ikut-ikutan nih kena imbasnya gitu. Dan temennya balik marah lagi. Yaudah lu pergi aja dari kosan, jangan ngekos bareng gua lagi. Teman macam apa? Akhirnya di situ Mbak Vera memutuskan untuk keluar dari kosan itu ya, karena dia mencari aman. Karena ya gangguan-gangguan itu dia sering banget dapet di dalam kosan itu. Dan setelah dia keluar dari kosan itu, ya namanya teman kerja pasti tetap bertemu ya, tetap bertemu di tempat kerjaan. Dan anehnya temennya yang kedukun ini itu sampai saat itu sama aja nggak jualan juga. Itu sama aja nggak jualan sama sekali. Jadi nggak ada efeknya ya yang si dari dukun ini bahannya. Dan sampai situ si Mbak Vera ini nasihatin ke temennya, lu kalau mau jualan banyak, mau rezekinya lancar, lu sholat ibadah, minta petunjuk sama Tuhan lu. Akhirnya di situ dia memang dia sempat tobat juga ya. Jadi dia sholat, dia rajin ibadah, puasa segala macem. Dan gak lama kemudian temennya ini jualan. Jadi sempat banyak juga jualannya. Dan di situ Mbak Vera bilang, apa gua kata, makanya ibadah, sholat yang rajin, biar rezeki lu nggak seret gitu. Tapi di saat itu setelah lagi banyaknya jualan ini dan sempat down juga ya, jualannya merosot juga, dia balik lagi ke dukun itu. Minta jimat lagi. Jadi udah benar dia ibadah ya, udah benar-benar tobat, malah pergi ke dukun lagi. Ngapain? Setelah dia pergi ke dukun lagi, jadi si dukun ini sebenarnya udah, yang tali pusar itu yang diikat di pinggang itu sebenarnya udah masuk ke dalam tubuhnya temennya Mbak Vera ini. Jadi apa ya, ilmunya itu dia udah masuk ke dalam batinnya temen Mbak Vera ini sebenarnya. Jadi percuma mau itu dibuang pun tetap sama karena dia udah mengikat perjanjian dengan si dukun ini. Jadi setelah dari dukun itu dia pulang lagi ya ke kosannya itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Di situ dia ditunjukkan sama penguasa jin itu yang mengikat perjanjian dengan temannya Mbak Vera ini. Itu dia minta dicarikan tumbal. Dan akhirnya dia tambah frustasi lagi nih. Kalau misalkan nggak jadi dicarikan tumbal, ya dia tumbalnya, dia akan mati dengan seketika. Akhirnya nggak lama kemudian, ya namanya Mbak Vera udah nggak ngekos bareng lagi. Pada saat dia tidur malam itu dia dimimpikan oleh sesosok Nyi Roro Kidul, teman-teman. Jadi dia dimimpikan oleh Nyai ya, Nyi Roro Kidul, Ratu Pandai Selatan. Jadi dia bilang ke Mbak Vera ini, tolong jangan macam-macam, jaga diri kamu baik-baik. Itu pesan yang disampaikan ke Mbak Vera. Akhirnya Mbak Vera ini ada apa nih ya? Penasaran, kenapa nih? Ada apa nih? Kok bisa mimpiin si Nyai ini? Dan gak lama kemudian teman kosan Mbak Vera ini itu meninggal dunia akibat ulah dia sendiri. Karena dia mengikat perjanjian dengan dukun itu ya, dimana temannya Mbak Vera ini itu harus mengikuti apa yang dimau oleh si iblis ini, yang kiriman ini.
Jadi karena dia nggak bisa nyari tumbal, ya tumbalnya dia sendiri. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan, ya keadaan nggak wajar ya, di dalam kosan. Dan setelah dia temannya meninggal, nyusul nih temen yang tadi yang udah berkeluarga ini ya, yang si wanita yang punya anak ini, itu nyusul meninggal juga. Cuman ya karena Mbak Vera udah nggak ngekos bareng ya, ya udah sih, dia udah nggak mau pusing ya, nggak mau terlibat dalam apa yang teman-temannya kerjakan ini. Jadi ya sama-sama fokus ibadah aja. Mbak Vera fokus ibadah, minta tolong sama Tuhannya supaya dijauhi dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi setelah kejadian itu, Mbak Vera keluar dari perusahaan itu ya, dan bekerja di tempat lain yang berada nggak jauh dari tempat tinggalnya nih, di luar kota ini. Jadi dia balik kampung, dia hidup bersama keluarganya ya. Dan seakan-akan dia ya udah, dia lupain itu semua, kejadian-kejadian itu semua. Karena memang apapun yang kita hadapi, masalah apa yang kita hadapi, itu jangan sekali-sekali kita memohon kepada makhluk lain yang memang bukan Tuhan ya, kepada makhluk lain, apalagi ya ke dukun. Itu jangan begitu, jangan sampai pergi ke dukun. Ya fokus ibadah, minta petunjuk sama Allah ya, supaya dibukakan pintu rezeki yang sebesar-besarnya. Jadi itulah teman-teman kisah dari Mbak Vera, dimana dua orang temannya ini meninggal akibat ulah yang dia buat sendiri ya, karena mengikat perjanjian dengan seorang iblis. Buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget langsung aja email ke bawah ini ya, ke gilanggalunggung@gmail.com. Pastikan terus video-video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.